Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Maisaroh, NPM 0030 dari Universitas Baitur Rahmah, Fakultas Vokasi, jurusan Anestesi. Baiklah, saya di sini akan membuat video tentang klasifikasi berdasarkan kapasitas dan ukurannya, yaitu yang pertama superkomputer, yang kedua mainframe komputer, yang ketiga mini komputer, yang keempat personal komputer atau mikrokomputer. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama superkomputer. Superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan penghitungannya pada awal perkenalan. Superkomputer digunakan untuk tugas penghitungan intensif seperti perkiraan cuaca, riset iklim, termasuk riset pemanasan global, pemodelan molekul, simulasi fisik seperti simulasi kapal terbang dalam terowongan angin, simulasi peledakan senjata nuklir, dan riset fusi nuklir, analisis skrip, dan lain-lain. Militer dan agensi sains salah satu pengguna utama superkomputer. Seperti contohnya ini. Baiklah, yang ketiga adalah mini komputer. Mini komputer kelas komputer multi-user yang dapat spektrum komputer berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single as seperti komputer pribadi. Istilah komputer mini dalam era sekarang ini sudahlah kuno dan diganti dengan istilah-istilah seperti komputer menengah IBM. Komputer mini mempunyai kemampuan berapa kali besar jika dibandingkan dengan personal komputer. Hal ini disebabkan karena mikroprosesor yang digunakan untuk memproses data memang mempunyai kemampuan mikroproses yang digunakan untuk memproses data mainframe komputer adalah komputer besar yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang besar. Mainframe komputer pada umumnya digunakan dalam perusahaan atau organisasi yang menggunakan data seperti sensus, riset penelitian, keperluan militer, atau transaksi finansial. Mainframe komputer dapat melayani ratusan penggunaan data waktu yang bersamaan. Pengguna ini menggunakan terminal untuk dapat mengakses data dan aplikasi di dalam komputer besar ini. Komputer ini sangat mahal dan menghabiskan daya listrik dalam jumlah yang besar, sehingga hanya perusahaan besar yang bisa menggunakannya, seperti contoh di gambar ini. Ketiga adalah mini komputer. Mini komputer kelas komputer multi-user yang dapat spektrum komputer berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single as seperti komputer pribadi. Istilah komputer mini dalam era sekarang ini sudahlah kuno dan diganti dengan istilah-istilah seperti komputer menengah IBM. Komputer mini mempunyai kemampuan berapa kali besar jika dibandingkan dengan personal komputer. Hal ini disebabkan karena mikroprosesor dapat
digunakan untuk memproses data memang mempunyai kemampuan jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan mikroproses yang digunakan pada personal komputer. Ukuran fisiknya dapat sebesar amaril kecil. Komputer mini pada umumnya dapat digunakan untuk melayani lebih dari satu pemakaian. Dalam sistem multi-user ini pada akhirnya personal komputer banyak digunakan sebagai terminal yang berfungsi untuk memasukkan data. Contoh komputer mini IBM AS400 seperti contoh yang di bawah ini. Keempat adalah personal komputer. Personal komputer adalah sebuah istilah yang digunakan pada sebuah komputer. Komputer sendiri sudah menjadi kebutuhan penting bagi orang-orang banyak. Komputer ini merupakan salah satu perkembangan teknologi yang pada awalnya adalah dengan sebutan mikrokomputer. Perangkat komputer serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, dan harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu. Personal komputer ini berfungsi untuk mengolah data input dalam menghasilkan output berupa data atau informasi sesuai perintah pengguna. Sedangkan sekarang jenis-jenisnya sudah termasuk dalam laptop, personal komputer, tablet, dan lain-lain, seperti gambar tersebut. Sekian hasil video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.